Selamat pagi anak-anak semuanya yang Miss Lince sayangi dan Miss Lince cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Oke ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Anak-anakku sekalian, hari ini kita adalah pelajaran agama. Sebelum kita belajar agama, seperti biasa, Miss Lince akan ajak anak-anak untuk berdoa. Sikap yang baik, posisi yang baik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan telah menjagai dan membimbing kami, sehingga pada saat hari ini kami masih boleh menerima pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membimbing kami, menuntun kami, sehingga pada hari ini anak-anak kelas 2 boleh menerima pelajaran agama dan mereka boleh mengerti apa yang akan mereka pelajari pada hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami, sehingga kami boleh layak menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, kita pada hari ini akan belajar pelajaran agama ya. Dan kita sudah masuk ke bab 4 ya. Pelajaran agama bab 4, kehidupan beriman keluarga Nazaret. Ya, anak-anak tahu apa itu keluarga Nazaret? Mungkin kalian belum paham ya. Atau mungkin juga ada sebagian yang sudah belajar di gereja ya atau di sekolah minggu, anak-anak sudah mendapat cerita tentang keluarga Nazaret. Baiklah anak-anakku, di sini Miss Lince akan menjelaskan singkat bagaimana cerita tentang keluarga Nazaret yang mereka tinggal di sebuah desa kecil. Mari simak baik-baik pelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara atau Miss menjelaskan tentang keluarga Nazaret, di sini ada sebuah teks ya, sebuah bacaan tentang keluarga. Anak-anak semua punya keluarga ya. Ada mama, ada papa, ada kakak ya. Nah, di sini dengarkan. Keluarga. Allah telah memberikan sebuah keluarga kepada kita semua. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Dalam keluarga harus saling menyayangi dan saling menghormati. Allah telah melindungi serta memberikan berkat kepada kita. Perlindungan serta berkat Allah kita alami dalam keluarga. Oke anak-anak, tadi dikatakan bahwa kita memiliki keluarga. Anak-anak memiliki keluarga, ada mama, ada papa, ada kakak atau ada adik. Atau anak-anak ada juga yang tidak mempunyai adik, ya. Nah, itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak semua, itu harus kita syukuri dan harus kita jaga, ya. Nah, di sini contohnya ada gambar keluarga kecil ya. Ini papa, mama, kakak, adik. Sesama kakak dan adik harus menyayangi, harus menghormati, tidak boleh berkelahi ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk kita hidup damai ya, hidup saling berdampingan. Ya, orang tua kita, mama dan papa kita adalah wakil dari Tuhan ya, yang telah merawat dan membesarkan kita. Baik anak-anak. Nah, ini adalah singkat penjelasan tentang sebuah keluarga. Dan kita semua diberi berkat oleh Allah, berkat yang berbeda-beda.
Nah, berkat yang Tuhan sudah berikan itu harus kita syukuri ya. Tuhan katakan agar kita belajar bersyukur ya. Nah, Miss yakin anak-anak kelas 2 pasti kalian tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan melihat siapa saja yang termasuk dalam keluarga Nazaret. Perhatikan baik-baik. Anak-anak sekalian, di sini ada 3 gambar. Mungkin sebagian dari anak-anak kelas 2 sudah tahu ya gambar ini apa. Nah, di sini Miss akan menjelaskan ya. Keluarga Yusuf dan Maria. Perhatikan ya. Ini adalah Yusuf. Yusuf itu seorang tukang kayu ya. Nah, keluarga Nazaret ini terdiri dari Yusuf dan Maria. Nah, ini Yusuf, ini adalah Maria, ya, tunangannya. Mereka tinggal di Nazaret. Oleh karena itu, mereka disebut keluarga Nazaret. Nah, Nazaret ini adalah sebuah desa kecil, ya. Nazaret adalah sebuah desa kecil. Dia berada di sebuah lembah di balik bukit-bukit batu. Nah ya, karena dia letaknya sangat jauh dari desa lain, sehingga desa Nazaret ini kurang terkenal ya. Nah, anak-anak, tadi Miss sudah katakan bahwa Yusuf ini adalah dia bekerja sebagai tukang kayu ya. Kalian tahu apa itu tukang kayu? Pekerjaan sebagai tukang kayu itu dia bisa menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Contohnya apa? Lemari yang dari kayu, kursi. Nah, ya. Jadi, pekerjaan dari Yusuf adalah dia sebagai tukang kayu, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Yusuf itu adalah orang yang serba bisa. Orang yang serba bisa itu berarti apa saja yang dia buat, yang dia kerjakan itu bisa dia lakukan dengan baik. Dan dia dikenal di Nazaret orang yang serba bisa. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Anak-anak tahu apa itu arti tulus hati? Orang yang tulus hati itu adalah orang yang benar-benar hatinya itu baik, ya. Tidak pernah dia ada rasa benci, tidak pernah dia ada rasa dendam, tidak pernah dia ada rasa marah kepada siapapun. Nah, kita bisa belajar dari Yusuf, ya. Kita belajar bagaimana sifat Yusuf, dia sehingga disenangi oleh orang banyak, ya. Tadi Miss sudah katakan, Yusuf adalah orang yang tulus hati. Oke anak-anak ya. Diingat baik-baik penjelasan dari Miss Linja. Nah, di sini di samping ini adalah Maria. Maria ini adalah tunangan dari Yusuf. Oke anak-anak ya. Dan Maria adalah seorang perempuan yang sangat sederhana. Ya, dia cantik. Hidupnya sederhana. Dia tidak sombong. Ya. Nah, kita juga bisa meneladani kehidupan dari Bunda Maria ya, dari Maria tunangan dari Yusuf ya. Nah, dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Maria ini mempunyai orang tua ya. Orang tua Maria ini ada di bawah ya. Ini adalah ayah Maria yang bernama Yoakim. Dan ini adalah ibu Maria yang bernama Hana ya. Di sini Miss sudah tulis. Miss ulangi ya. Maria mempunyai orang tua. Ayah Maria bernama Yoakim dan ibu Maria bernama Hana. Ternyata Bapak Yoakim dan Ibu Hana mendidik Maria dalam iman yang taat kepada Tuhan. Sama juga seperti orang tua anak-anak ya. Kalian dididik oleh orang tuamu, dididik sama mama sama papa supaya taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Rajin berdoa. Sama
halnya yang dilakukan oleh Bapak Yoakim dan Ibu Hana. Ya, mereka ini mengajarkan Maria supaya selalu berdoa. Nah, ya, anak-anak kelas 2 rajin berdoa kan semuanya? Iya, pasti ya. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana Maria taat mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Nah, ya anak-anak ya. Tadi sudah dikatakan apa? Maria memiliki sifat yang rendah hati. Ya. Dia terbuka untuk semua orang. Dia menyapa, menegur orang. Nah, berarti dia adalah orang yang apa? Yang ramah, suka menegur. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bunda Maria, dia dipakai oleh Roh Kudus. Mungkin anak-anak masih bingung ya cerita ini seperti apa. Kok tiba-tiba kok Bunda Maria dipakai oleh Roh Kudus. Nah, jadi nanti anak-anak di pelajaran selanjutnya Miss Linca akan jelaskan ya apa yang Roh Kudus berikan kepada Bunda Maria. Nah, untuk saat hari ini ya Miss hanya menjelaskan sekilas bagaimana Bunda Maria dipakai oleh Roh Kudus ya untuk menyatakan kehendak Allah. Anak-anak paham bagaimana maksudnya? Nah, ya. Nah, untuk hari ini Miss hanya menjelaskan tentang ini saja dulu ya, nanti supaya anak-anak kelas 2 tidak bingung, ya. Nah, kelanjutan dari kisah tentang keluarga Yusuf dan Maria, minggu depan Miss jelaskan. Nah, inti pelajaran kita hari ini mengatakan bahwa keluarga Yusuf itu mereka tinggal di Nazaret, ya. Dan pekerjaan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Yusuf dikenal orang yang tulus hati, ya. Maria dikenal adalah seorang perempuan yang sangat sederhana. Dan Maria mempunyai orang tua. Ayahnya bernama Yoakim, ibunya bernama Hana, ya. Yoakim, Bapak Yoakim dan Ibu Hana, mereka mendidik, membesarkan Maria. Mereka mengajarkan kepada Maria untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Pelajaran yang bisa anak-anak terima pada hari ini mengajarkan supaya anak-anak kelas 2 boleh kita meneladani, ya. Kita mencontoh kehidupan dari Maria. Ya, dikatakan tadi dia rajin berdoa, dia rajin beribadah, dia dengar-dengaran kepada mama papanya, dia tidak pernah melawan sama mama papanya. Begitu juga dengan anak-anak kelas 2, ya. Jangan sampai kalian melawan sama mama papa yang sudah melahirkan, membesarkan, ya. Saat anak-anak sakit, siapa yang merawat? Orang tua, ya. Jadi kita harus menghormati mama papa kita, mencintai mama dan papa kita, ya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran hari ini kita teladani kehidupan dari Yusuf dan Maria, ya. Nah, yang kita tahu bahwa Yusuf dan Maria mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan, ya. Baiklah anak-anakku, penjelasan tentang keluarga Nazaret, ya, keluarga Yusuf dan Maria. Ini yang dibahas ini baru keluarga Yusuf dan Maria, ya. Minggu depan kita lanjut kembali pembelajaran kita. Dan Miss Linca ucapkan selamat pagi, dan apa yang sudah Miss Linca jelaskan walaupun secara singkat, semoga anak-anak boleh menerima, boleh mengerti pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.